Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elita Mardiana, kelas 6B Universitas Argopuro, Jember. Kali ini saya akan meresum tentang Solution Focused Brief Counseling. Beberapa sebab diantaranya cara pandang manusia dan masalahnya. 2. Beberapa teknik konseling. 3. Implikasi dalam konseling keluarga. Solution Focused Brief Counseling disebut juga terapi berfokus solusi atau Solution Focused Therapy. Disebut juga konseling singkat berfokus solusi. Tokoh-tokohnya yaitu Steve De Cesar, Bill O'Halloran, Michael Weiner Davis, Inso Kim Berg, Richard Fish, John Wickland, Paul Watts-Lewicz, dan Gregory Bateson. Sebab yang pertama, cara pandang pada manusia dan masalahnya. SFBC mempunyai asumsi-asumsi bahwa manusia itu sehat, mampu atau berkompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, ataupun mengkonstruksikan solusi-solusi sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat dalam problem-problem yang sedang ia hadapi. Manusia tidak perlu terpaku pada masalah, namun ia lebih fokus pada solusi, bertindak dan mewujudkan solusi yang ia inginkan. Arjanto 2011. De Cesar 1991 berpendapat bahwa tidaklah penting untuk mengetahui penyebab dari suatu masalah untuk dapat menyelesaikannya dan bahwa tidak ada hubungan antara masalah-masalah dan solusi-solusinya. Mengumpulkan informasi tentang suatu masalah tidaklah penting untuk terjadinya suatu perubahan. Jika mengetahui dan memahami masalah bukanlah suatu yang penting, maka mencari solusi-solusi yang benar adalah penting. Beberapa orang mungkin memikirkan bermacam-macam solusi dan apa yang benar untuk satu orang mungkin dapat tidak benar untuk yang lain. Dalam SFBT, konseling memilih tujuan-tujuan yang mereka ingin capai dalam terapi dan memberikan sedikit perhatian terhadap diagnosis, pembicaraan tentang sejarah atau eksplorasi masalah. Bertolino dan O'Halloran 2002, Gingerwick dan Alison Card 2000, O'Halloran dan Weiner Davis 1989 dalam Kore 2009. Berikut ini beberapa asumsi dasar tentang SFBC Kore 2009. 1. Individu yang datang ke terapi mampu berperilaku efektif meskipun kelakuan keefektifan ini mungkin dihalangi sementara oleh pandangan negatif. 2. Ada keuntungan-keuntungan untuk sebuah fokus positif pada solusi dan masa depan. 3. Ada penyangkalan pada setiap problem
Dengan membicarakan penyangkalan-penyangkalan ini, klien dapat mengontrol apa yang terlihat menjadi sebuah problem yang tidak mungkin diatasi. Penyangkalan ini memungkinkan terciptanya sebuah solusi. Klien sering hanya menampilkan satu sisi dari diri mereka. SFBT mengajak klien untuk menyelidiki sisi lain dari cerita yang sedang mereka tampilkan. Perubahan kecil adalah cara untuk mendapatkan perubahan yang lebih besar. Setiap problem dipecahkan sekali dalam satu langkah. 6. Klien yang ingin berubah mempunyai kapasitas untuk berubah dan mengerjakan yang terbaik untuk membuat suatu perubahan itu terjadi. 7. Klien dapat dipercaya pada niat mereka untuk memecahkan problem. Tiap individu adalah unik, dan demikian juga untuk setiap solusi. Subbab kedua yaitu beberapa teknik dalam konseling. Dalam aplikasinya, pendekatan SFBT memiliki beberapa teknik intervensi khusus. Teknik ini dirancang dan dikembangkan dalam rangka membantu konseling untuk secara sadar membuat solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Beberapa teknik dari SFBT, Corey 2005, Cabusi dan Gross 2003, sebagaimana dikutip oleh Arianto 2011 adalah: A. Pertanyaan pengecualian atau exception question. Terapi SFBT menanyakan pertanyaan-pertanyaan exception untuk mengarahkan konseli pada waktu ketika masalah tersebut tidak ada. Exception merupakan pengalaman-pengalaman masa lalu dalam hidup konseli ketika pantas mempunyai beberapa harapan masalah tersebut terjadi. Tetapi bagaimanapun juga tetap tidak terjadi. De Seyzer 1985 dalam Corey 2005. Eksplorasi ini mengingatkan konseli bahwa masalah-masalah tidak semua kuat dan tidak selamanya ada. Hal ini juga memberikan suatu tempat dari kesempatan untuk menimbulkan sumber daya, menggunakan kekuatan-kekuatan, dan menempatkan solusi-solusi yang mungkin. B. Pertanyaan keajaiban atau miracle question. Meminta konseli untuk mempertimbangkan bahwa suatu keajaiban membuka suatu tempat untuk kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Konseli didorong untuk membiarkan dirinya sendiri bermimpi tentang suatu cara atau jalan untuk mengidentifikasi jenis-jenis perubahan yang paling mereka inginkan. Pertanyaan ini memiliki fokus masa depan di mana konseli dapat mulai untuk mempertimbangkan kehidupan yang berbeda yang tidak didominasi oleh masalah-masalah masa lalu dan sekarang ke arah penguasaan hidup yang lebih di masa mendatang. C. Pertanyaan berskala atau scaling question. Scaling question memungkinkan konseli untuk lebih memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan pada perubahan-perubahan yang mereka inginkan.
Terapi SFBT selalu menggunakan scaling question ketika perubahan dalam pengalaman seseorang tidak dapat diamati dengan mudah, seperti perasaan, suasana hati atau mood, atau komunikasi. D. Rumusan tugas sesi pertama atau Formula First Session Task atau FFST. FFST adalah suatu format tugas yang diberikan oleh terapis kepada konseli untuk diselesaikan pada antara sesi pertama dan sesi kedua. Terapis dapat berkata, di antara saat ini dan pertemuan kita selanjutnya, saya berharap Anda dapat mengamati sehingga Anda dapat menjelaskan kepada saya pada pertemuan yang akan datang tentang apa yang terjadi pada keluarga, hidup, pernikahan, hubungan Anda yang diharapkan terus terjadi. De Sizer 1985 dalam Curie 2005. Pada sesi kedua, konseli dapat ditanya tentang apa yang telah mereka amati dan apa yang mereka inginkan dapat terjadi di masa mendatang. E. Umpan balik atau feedback. Pada praktisi SFBT umumnya mengambil waktu 5-10 menit pada akhir sesi untuk menyusun suatu ringkasan pesan untuk konseli. Selama waktu ini, terapis memformulasikan umpan balik yang akan diberikan untuk konseli. Dalam pemberian umpan balik ini memiliki 3 bagian dasar, yaitu pujian, jembatan penghubung, dan pemberian tugas. Sebab yang terakhir yaitu implikasi dalam konseling keluarga. Pada masa lalu, menurut Mao Sunet 1990, konseling keluarga terfokus pada salah satu atau 2 hal, yaitu 1. Keluarga dengan anak yang mengalami gangguan yang berat seperti gangguan perkembangan dan schizofrenia yang menunjukkan jelas-jelas mengalami gangguan. Dan 2. Keluarga yang salah satu atau kedua orang tua tidak memiliki kemampuan menelantarkan anggota keluarganya, salah dalam memberi kelola anggota keluarga, dan biasanya memiliki beberapa masalah. Berbagai permasalahan keluarga tersebut dapat diselesaikan melalui konseling keluarga. Konseling keluarga menjadi efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut jika semua anggota keluarga bersedia untuk mengubah sistem keluarga yang telah ada dengan cara-cara baru untuk mengubah sistem keluarga, sehingga membantu mengatasi anggota keluarga yang bermasalah. Dalam kaitannya dengan bentuknya, konseling keluarga dikembangkan dalam berbagai bentuk sebagai pengembangan dari konseling kelompok. Bentuk konseling keluarga dapat terdiri dari ayah, ibu, dan anak sebagai bentuk konvensionalnya. Saat ini juga dikembangkan dalam bentuk lain, misalnya ayah dan anak laki-laki, ibu dan anak perempuan, ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki.
laki-laki, dan sebagainya. Ohisan 1977. Bentuk konseling keluarga ini disesuaikan dengan keperluan, namun banyak ahli yang menganjurkan agar anggota keluarga dapat ikut serta dalam konseling. Perubahan pada sistem keluarga dapat dengan mudah diubah jika seluruh anggota keluarga terlibat dalam konseling. Karena mereka tidak hanya berbicara tentang keluarganya, tetapi juga terlibat juga dalam penyusunan rencana perubahan dan tindakannya. Solution Focus Brief Counseling menekankan aspek perumusan dan penentuan solusi yang disepakati bersama dalam mengatasi sebuah permasalahan keluarga. Pemanfaatan dinamika psikologis melalui teknik-teknik yang diterapkan memungkinkan konseli untuk terus membagi dirinya dalam dimensi penyesuaian masalah dan dimensi orang yang sedang bermasalah. Hal ini bertujuan agar konseli juga memiliki kesempatan untuk secara mandiri belajar menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin saja dihadapi di kehidupan yang akan datang. Peran konselor dalam membantu konseling dalam konseling keluarga dan perkawinan dikemukakan oleh Satir dalam Cotton 1992, diantaranya sebagai berikut. 1. Konselor berperan sebagai facilitative comfortable, membantu klien melihat secara jelas dan objektif dirinya dan tindakannya sendiri. 2. Konselor menggunakan perlakuan atau treatment melalui setting peran interaksi. 3. Berusaha menghilangkan pembelaan diri dan keluarga. 3. Membelajarkan konseli untuk berbuat secara dewasa, untuk bertanggung jawab dan melakukan self control. 5. Konseling menjadi penengah. Konselor menjadi penengah dari pertentangan atau kesenjangan komunikasi dan menginterpretasikan pesan-pesan yang disampaikan oleh konseli dan keluarganya. 6. Konselor menolak perbuatan penilaian dan membantu menjadi congruence dalam respon-respon anggota keluarga. Demikianlah resume saya kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam resume saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.